Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang berada di Catholic Center di Bengawan 3 ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman Komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surabaya. Dan saya akan menyapa teman-teman di Zoom yang masih tetap setia dengan komunitas Bunda Kudus. Untuk sahabat dan kakak saya Gwen dari Orlando dan juga Lily dari Miami. Salam jahe, Pak Adi, Juli dari Padang, Pak Yoyo dari Kudus, Suster dan juga Cik Kyong dari Texas, dan juga saya melihat Pak Budi, dan kemudian ada Bu Katerina, Bu Honi, dan semua teman-teman yang masih bersama-sama di Zoom sini ya. Selamat bergabung dan tetap setia dalam komunitas Bunda Kudus. Dan pada pagi hari ini kita sebentar lagi akan dilayani oleh Ibu Devi Yuwana yang akan membawakan tema perjamuan terakhir. Bagaimanakah perjamuan terakhir dan bagaimanakah iman kita akan menyiapkannya. Kalau zaman dulu mungkin ya tidak ada kalau sama seperti sekarang ya. Jadi sebelum perjamuan biasanya kita kan selfie. Kalau zaman dulu nggak ada selfie-nya gitu ya. Jadi nanti Anda akan menambah iman bagaimana itu perjamuan terakhir. Dan kita sekarang sudah juga masih dalam masa prapaskah. Saya harapkan Anda masih tetap berpuasa berpantang dalam retret agung ini untuk menyiapkan iman kita menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Andrew bersama teman-teman, Yosi sebagai pemain keyboard akan puji-pujian untuk Anda semuanya. Marilah kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudari sekalian, baik yang ada di baik Catholic Center saat ini ataupun yang ada di Zoom, boleh bangkit berdiri juga. Kita mau masuki pelataran Tuhan dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Yang sudah siap untuk menikmati perjamuan Tuhan, boleh tepuk tangan bersama-sama. Kita mau katakan kita mau masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuklah di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mengatakan pada dia Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, tanganmu naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Tuhan kita Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan kita Allah yang sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan puji-pujian bagi Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dengan penuh rasa syukur untuk boleh menikmati perjamuan kasih-Nya, menikmati tubuh dan darah-Nya yang memulihkan setiap kita,
yang memberikan kita hidup yang baru, hidup sebagai anak-anaknya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sangat merindukan Engkau. Penuh rasa syukur kami datang ke tempat ini hari ini atas undangan-Mu yang Kau tempatkan dalam hati kami secara pribadi, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu yang suci, tubuh dan darah yang sangat memulihkan setiap kami, mengubahkan kami menjadi baru, membuat hidup kami lebih indah karena kami diperkenankan hidup bersama dengan Engkau dan memanggil Engkau dengan sebutan Bapa kami yang baik. Lewat karya penebusan yang Yesus lakukan, Kau tarik kami kembali dari kehidupan kami yang lama menjadi hidup bersama dengan Engkau. Tak terukur Bapa, betapa besarnya rasa syukur kami kepadamu karena Engkau menyapa kami secara pribadi. Biarlah pujian ini menjadi pengantar rasa syukur kami akan betapa baiknya Engkau karena karya penebusan yang Kau lakukan kepada kami dalam diri Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita mau katakan bersama-sama karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kasih-Mu sungguh indah. Kasih yang terindah, hati-Mu sungguh mulia. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Dan Kamu angkat untuk karya terbesar-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
menyelamatkan kita. yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi Tuhan Yesus. Sekali lagi Pak, namanya Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Kita mau bermazmur saat ini bagi kebaikannya, bagi rahmat penebusannya buat kita. Kita mau katakan bersama-sama terima kasih, sebab karya penebusannya boleh menyelamatkan kita. Nyata bagi kami. Pulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau baik. Benar Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu yang tercurah untuk kami membuat kami semakin mencintai Engkau, karena Engkau telah membayar lunas kami. Izinkan kami untuk boleh memberikan diri kami kepadamu. Izinkan kami untuk boleh memberi hidup kami hanya untuk Engkau. Sebagai bentuk respon kami atas kasih-Mu, izinkanlah kami memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Izinkanlah kami menikmati hadirat-Mu di tahta-Mu yang kudus saat ini Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu kami masuki ruang Maha Kudus-Mu saat ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan kita. Menyembahmu, ku sembahmu Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Engkau kudus, Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia saat ini. Kita merendahkan diri di hadapan tahtanya yang kudus. Kami sujud di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, sebab Kau Tuhan kami, pusat hidup kami. Yesus, kami berikan hidup kami kepadamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami perlukan. Saat ini kami rindukan Engkau Tuhan Yesus, untuk boleh menjamah kami secara pribadi. Kami berikan hati kami siap untuk boleh diisi oleh firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi boleh menjadi pegangan hidup kami, supaya kami yakin, kami sadar dan kami mengimani bahwa Engkau hidup di dalam kami lewat tubuh dan darah-Mu. Yang mau serahkan juga hamba-Mu untuk saudari Devi, yang pada pagi hingga siang hari ini boleh Kau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu. Urapilah saudari Devi dari ujung kepala hingga ujung kaki, supaya beliau boleh memperkatakan firman-Mu dengan penuh kuasa Roh Kudus untuk kami semua, sehingga pagi hingga siang hari ini lawatan-Mu boleh terjadi kepada setiap anak-anak-Mu, baik yang hadir di Catholic Center saat ini ataupun yang mengikuti secara online lewat Zoom dari tempat mereka masing-masing. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya izin buka masker ya. Shalom juga yang di Zoom. Saya lihat tadi ada beberapa nama yang cukup familiar. Ada Bu Kundi, ada Pak Rudi, ada Bu Honi ya. Luar biasa, mereka ini orang-orang yang luar biasa ya. Baik, shalom semuanya. Saya salah, shalomnya di sini. Baik, pada siang hari ini kita akan membawa
tema tentang perjamuan terakhir ya, tolong Alphonse. Bapak Ibu Saudara, minggu ini dengan minggu depan adalah suatu rangkaian ya. Jadi saya dengan Pak Surya ini adalah suatu rangkaian. Jadi ini adalah suatu rangkaian, nanti dari apa yang saya sampaikan minggu depan akan dilanjutkan oleh Pak Surya dengan judul Salibmu Untukku. Ya, sebentar nih masih macet. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Katanya kalau tak kenal maka kenalan dulu. Baru bisa sayang ya. Baik, nama lengkap saya adalah Antonia Maria Devi Yuwana, cukup dipanggil dengan Devi. Ya. Jadi cukup dipanggil dengan Devi, saya dari Paroki Yakobus. Seorang ibu dengan 2 anak, puji Tuhan, anak saya kembar, jadi buy one get one free ya. Mungkin waktu itu masa promo, jadi buat 1, sungguh-sungguh jadinya 2. Baik, minggu depan Pak Surya akan melanjutkan dari yang minggu ini, judulnya Salibmu Untukku. Jadi biasanya materi ini kita sampaikan dalam bentuk seminar 4 sesi. Tapi nanti ini jadikan dengan 2 kali pertemuan. Nah, saudara terkasih, kalau kita bicara mengenai perjamuan terakhir, itu adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus beserta dengan 12 muridnya. Biasanya kita sering membuat perjamuan atau makan malam bersama untuk perpisahan, benar nggak ya? Mungkin kalau ada teman kantor yang mau sudah lulus pindah ke tempat lain, kita biasanya makan bersama, betul ya? Atau kalau biasanya di sekolah mesti ada perpisahan untuk yang kakak-kakak kelas 3, betul ya? Atau tempo hari anak saya mengadakan perpisahan karena mau sekolah keluar, jadi dia kumpulin teman-temannya, tidur bersama di rumah, sebelumnya makan bersama, terus mainan bersama, karena memang dia bilang, ini momen-momen yang istimewa untuk perpisahan. Nah, kalau kita ngomong perjamuan malam terakhir itu, oke. Jadi perjamuan yang diadakan Tuhan Yesus waktu itu adalah memang perjamuan Paskah. Kalau di perjanjian lama, yang namanya Paskah itu adalah untuk memperingati di mana Tuhan Yesus membebaskan penjajahan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, kalau di bangsa Yahudi waktu itu adalah karena itu sudah dibebaskan, maka mereka memperingati pembebasan bangsa Israel. Mereka memperingatinya dengan mengadakan makan malam, perjamuan terakhir. Enak ya? Perjamuan aja, bukan perjamuan terakhir. Jadi pada saat Paskah mereka akan berkumpul bersama untuk makan. Sejenak kita lihat tentang perjamuan terakhir dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya membahas tentang perjamuan terakhir ini. Kalau dari ketiga Injil ya, Matius, Markus, Lukas, mereka hampir kompak sih, kecuali Yohanes. Yohanes bilang sebelum hari raya. Tapi kalau yang lainnya ngomong bahwa itu perjamuan ini diadakan di hari pertama dan hari raya roti tak beragi. Semuanya bercerita tentang memecahkan roti, ya, minum dari cawan. Ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes beda. Injil Yohanes nggak membahas tentang itu, tapi justru dia hanya membahas tentang membasuh kaki. Membasuh kaki hanya ada di Injil Yohanes, di ketiga Injil yang lain nggak ada. Coba Bapak Ibu perhatikan, nggak ada. Yang ada cuma di Injil Yohanes. Dan juga kenapa kok nggak ada? Saya kan coba mencari-cari kenapa ya kok hanya Yohanes aja nggak ada gitu kan? Ternyata memang Yohanes ini Injil yang lebih baru dari ketiganya, dan dia sering bersifat melengkapi yang nggak ada, ya. Dan pengkhianatan Yudas di waktu masa perjamuan terakhir itu juga ada di keempat Injil. Nah, kita sekarang mencoba membayangkan apa yang terjadi di perjamuan terakhir itu sebelum kita membahas ya. Bahwa Yesus sudah tahu kalau ada yang mengkhianati. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Bapak Ibu tahu yang terjadi selanjutnya kan? Yesus ditangkap, lalu dia disiksa, disalib dan meninggal. Murid-muridnya tahu nggak? Nggak tahu. Ya, murid-muridnya nggak tahu. Jadi waktu itu pada saat Yesus mengadakan perjamuan ini bagi dia ini benar-benar saat terakhir. Muridnya sih nggak tahu. Coba kita bayangkan sejenak bagaimana perasaan Yesus waktu itu.
Dia makan terakhir bersama dengan murid-muridnya nih, 12 murid yang selalu menemani dia, yang berkarya bersama dia, yang menolong dia, orang-orang yang mendengarkan. Mereka pasti sering makan bersama, tidur bersama, bekerja bersama dan sebagainya. Hati Yesus kira-kira bagaimana, saudara terkasih? Sedih? Bisa jadi ya, atau mungkin bahkan juga gugup gitu ya akan apa yang akan terjadi. Tapi murid-muridnya nggak tahu. Nah, karena dia tahu bahwa itu saat terakhir, maka di perjamuan terakhir ini dia mau membuat menjadi momen yang istimewa, momen yang spesial, di mana seringkali kita kalau perjamuan makan bersama dengan teman-teman perpisahan dan sebagainya pasti ada pesan-pesan nggak? Saya masih ingat dulu sama teman-teman perjamuannya bukan perjamuan aja, kita pergi ya perpisahan, pergi ke luar kota gitu. Nangis-nangis, lali mbak aku loh ya, kamu di mana nanti kirim surat. Zaman dulu mah surat-suratan kalau SMA ya, sekarang mah enak ada email, ada WhatsApp. Iya aku nggak akan lali, beneran loh ya, ya pergi ya bablas lupa itu. Ketemu setelah 20 tahun kemudian reuni baru ketemu. Sekarang gampang pakai WA-WA, dulu seperti itu. Nah, ini juga ya Yesus ingin agar di saat-saat perjamuan terakhir itu para muridnya mengenang dia. Ya. Ada 3 peristiwa yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu yang pertama, Yesus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Yang kedua, Yesus melakukan pembasuhan kaki. Yang ketiga, dia bercerita tentang pengkhianatan Yudas. Ya, 3 hal ini akan kita bahas di sini. Yang pertama kita bahas tentang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Ini panjang ya. Panjang, saya baca aja atau kita baca sendiri-sendiri atau kita baca bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini kalimat perpisahan. Muridnya tahu nggak? Sadar nggak? Nggak sadar ya, saudara terkasih. Ini adalah perpisahan. Biasanya kita kalau perpisahan dengan teman kasih kenang-kenangan nggak? Ya, ada yang dulu zaman kita muda nih, kasih boneka, betul ya? Kasih bolpen mungkin atau kasih album ini ya, jangan lupakan aku. Atau kalau kita udah umur-umur segini, ngasihnya mungkin ngasih, ayo urunan-urunan, belikan emas, diberikan apa. Nah ini seperti rosario yang saya pakai ini juga dari teman-teman ya, emas gitu kan. Nah, Tuhan Yesus kalau memberikan kenang-kenangan untuk murid-muridnya enggak tanggung-tanggung. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Dirinya. Dirinya Tuhan Yesus berikan sebagai kenang-kenangan untuk muridnya, tubuh dan darahnya. Bukan hanya sebagai kenang-kenangan. Kalau kita ngasih kenang-kenangan ini ya, nek kamu lihat itu ingat tau aku, mungkin gitu ya. Kamu lupa sama aku, kalau lihat ini ingat waktu kita manjat pohon bersama misalnya atau kan. Tapi Tuhan Yesus bilang, pada saat Tuhan Yesus memberikan dirinya, memberikan tubuhnya dan darahnya, itu bukan hanya sekedar kenang-kenangan, tapi itu adalah supaya para murid-muridnya, dan tidak hanya berhenti sampai para murid-muridnya, akan diteruskan kepada Anda dan saya, yaitu bahwa murid-muridnya akan mengalami keselamatan dan kehidupan. Saudara terkasih, kalau kita ngomong tentang kehidupan, banyak sekali orang yang hidup tapi tidak mengalami kehidupan. Ngerti nggak maksud saya? Hidup tapi tidak mengalami kehidupan. Saya kasih contoh. Saya dulu hidup, dilahirkan hidup. Tetapi karena saya mempunyai masalah dengan mama saya, kebalik. Mama saya mempunyai masalah dengan saya, dalam arti ya beliau sudah menolak saya sejak dari kandungan, berarti masalah bagi dia. Sehingga hari-hari saya mengalami penolakan. Sejak kecil ya, kalimat kamu bukan anaknya mama, lebih baik mama enggak punya anak daripada kamu, nyesel mama punya anak seperti kamu. Saudara terkasih, apakah saya bisa hidup dengan kondisi seperti itu?
Seorang mama yang seharusnya menjaga saya, memberikan saya kasih sayang, ternyata saya mendengar hal-hal seperti itu. Dari kecil saya hidup, tapi saya tidak hidup. Bahkan saya benci hidup. Nah itu kan bisa terjadi. Orang hidup tapi tidak mengalami hidup. Hati saya mati. Tubuh saya hidup tapi hati saya mati. Roh saya mati. Bagaimana saya bisa hidup? Setelah saya ketemu dengan Tuhan Yesus, baru saya mengalami kehidupan. Baru saya bisa bersyukur saya hidup, bersyukur saya dilahirkan, bersyukur saya bahkan saya bisa mensyukuri peristiwa yang dulu sangat saya sesali, saya bersyukur. Karena dengan begitu Tuhan sudah menjadikan saya orang yang kuat, Tuhan sudah menjadikan saya orang yang tergantung kepada Tuhan. Nah saudara terkasih, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, termasuk Anda dan saya, keselamatan dan kehidupan. Masalah keselamatan bukan hanya berbicara setelah kita mati. Masalah keselamatan berbicara mulai dari sekarang. Ya. Rumah itu surga atau neraka ditentukan oleh siapa? Kita orang yang di dalamnya, betul? Mau menjadikan rumah itu surga atau neraka? Mau menjadikan rumah itu sebagai sumber keselamatan atau menjadi sumber kematian bagi orang yang di dalamnya. Itu kita sangat menentukan, berperan aktif di dalamnya. Tuhan Yesus ingin agar kita murid-muridnya mengalami keselamatan dan kehidupan. Anda dan saya kita mengalami keselamatan dan kehidupan. Ya, saya tadi makanya agak telat. Anak saya berantem. Ya, yang satu nangis sampai nangis saking kecewanya sama kembarannya. Ya saya berusaha mendamaikan, yang enggak bisa mah, ini sudah gini berkali-kali mah, sudah enggak mau mah, nangis ya. Yang satunya, kamu tuh lo too much apa, wah berantem. Tapi akhirnya juga bisa berakhir dengan saling berpelukan bertiga ya. Jadi butuh waktu, tapi itulah yang namanya keselamatan dan kehidupan. Pada saat di dalam mereka, murid-muridnya, Anda dan saya, kita bersatu sempurna dengan Kristus. Ada persatuan dengan Kristus. Di situ kita akan menemukan keselamatan karena hari-hari kita boleh bergantung kepada Tuhan. Hari-hari kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Hari-hari kita, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita bisa bergantung kepada Tuhan, dan itu adalah sumber keselamatan dan kehidupan. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu menunjukkan bahwa Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada kita. Saudara terkasih, roti dan anggur yang ada saat itu diubah menjadi tubuhnya, diubah menjadi darahnya oleh kuasa Roh Kudus. Apakah waktu itu Tuhan mengatakan, ini loh lambang tubuhku, ini loh lambang darahku? Bukan ya. Dia tidak mengatakan lambang, tetapi Tuhan Yesus mengatakan inilah tubuhku dan darahku, saudara terkasih. Dan itu sungguh luar biasanya, tidak hanya para rasul yang menerima, tetapi sampai Anda dan saya, kita boleh menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kita percaya dengan kuasa Roh Kudus, itu diberikan kepada kita benar-benar tubuh dan darah. Saudara terkasih, saat kita menerima tubuh dan darah, kita percaya mengubah Roh Kudus. Dan di dalamnya kita juga percaya bahwa itu adalah rahmat Roh Kudus. Ada ketaatan di dalamnya, ada cinta Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Dia menunjukkan kasih yang murni untuk Anda dan saya. Saudara terkasih, kasih yang murni dia tunjukkan. Mungkin waktu itu para rasul nggak ngerti bahwa sebentar lagi Yesus bakal disalib, memberikan dirinya sepenuhnya. Tetapi Tuhan Yesus sudah, istilahnya apa ya, memberikan dulu, nanti aku nggak sempat. Betul? Setelah ini langsung dia berdoa di Getsemani, langsung ditangkap, betul? Nggak sempat lagi. Seringkali Anda dan saya, karena kita ya mungkin gara-gara sekolah minggu kali ya, kalau ditanya, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Jawabannya pasti kompak. Apa?
Menebus dosa manusia itu pasti jawabannya. Saya sering iseng, yang ditebus dosanya atau manusianya? Baru mikir ya apa ya? Dosanya apa manusianya? Kalau yang ditebus dosanya, manusianya ditinggal dong. Baru mikir ya, ini gara-gara sekolah minggu yang dapat itu, yang bisa jawab dapat permen mungkin ya. Oke, nah saudara terkasih, kita harus bersyukur kalau pada hari itu terjadi perjamuan terakhir. Kenapa? Itu adalah ekaristi yang pertama kali, di mana Tuhan Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya. Ekaristi pertama kali lewat roti dan anggur, dia mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Mungkin waktu itu para rasul belum mengerti artinya, mungkin ya, karena belum tahu peristiwa selanjutnya. Tetapi bagi Anda dan saya yang kita udah tahu peristiwa selanjutnya, pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus waktu ekaristi, saudara terkasih, jangan jadikan itu sebagai suatu kebiasaan atau suatu tradisi atau sesuatu yang harus, ya memang kayak gitu dari aku kecil ya begitu ya. Kita pada saat menerima tubuh dan darah, kita harus sadar bahwa kita ini orang yang menerima Tuhan Yesus sendiri. Dan karena kasih karunia Allah, Anda dan saya dipilih untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pernah gak sih kita tuh waktu komuni, setelah komuni itu memikirkan, Tuhan, betapa aku ini sangat bersyukur kalau aku boleh menjadi seorang Katolik. Betapa aku sangat bersyukur kalau aku boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Saya waktu dulu selesai lulus, sekian tahun selesai lulus, saya itu bekerja di Malaysia. Nah di sana, karena saya sendirian ya kan, saya pergi ke gereja, cuman pergi ke gereja, udah. Nah pergi ke gereja saya nggak tahu, nggak pede-pede lagi, karena ternyata di sana itu kalau PD, saya pernah ikut PD, itu kebanyakan orang Filipin, jadi pakai bahasa Tagalog saya hahaha gini kan. Pernah ikut juga yang India, ternyata mereka pakai bahasa yang ya seperti yang di film. Jadi saya udah pasti nggak bisa deh, saya nggak bisa persekutuan doa ya, karena saya nggak menemukan yang pakai bahasa Inggris gitu, nggak ada. Akhirnya teman kantor saya tuh ngajak, kamu mau ikut saya? Kemana? Ke gereja saya ya. Saya bilang, ya Tuhan tak anggap pede gitu kan ya. Jadi saya pagi ke katedral, malamnya saya pergi gerejanya dia. Nah beberapa kali saya pergi, nggak pernah ada ini, nggak pernah ada ekaristi. Bagi saya, oh ya sama, saya kalau persekutuan doa ya gini. Dia bingung, kok kamu bisa nyanyi ya? How come? Dia tanya, kenapa kamu kok bisa lagu? Terus saya bilang, oh ya saya di Indonesia biasa persekutuan doa. Oh dia baru ngerti malah, oh ya. Nah saudara terkasih, pernah nggak sih ya, mungkin waktu pandemi itu kita berapa lama nggak komuni ya? Kangen nggak sih? Kangen kan? Saya itu setiap komuni itu cuman di layar TV gitu ya, saya mesti nangis. Aduh Tuhan, nggak bisa menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Nangis gitu, sedih. Pernahkah kita juga waktu menerima itu nangis? Karena bersyukur bahwa kita boleh menerima. Bahwa pada saat kita menerima tubuh dan darah itu saudara terkasih, kita menerima bahwa Tuhan luar biasa, aku boleh menerima Engkau, makan tubuhmu, minum darahmu, dan Engkau hadir bersama dengan aku. Sehingga setelah komuni itu kita bisa nangis berdua-duaan karena kehadiran Tuhan, karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya mungkin kalau orang lihat saya, wah ini pasti letih, lesu dan berbeban berat gitu ya. Masa terima komuni terus nangis-nangis gitu kan, oh pasti ini letih, lesu dan berbeban berat. Saya sering kali bersyukur bahwa Tuhan itu hadir. Saya sering kali bersyukur saya boleh menikmati kehadirannya. Jangan kalau kita lihat di gereja Bapak Ibu, ya saudara terkasih, belum menerima tubuh Kristus, gimana kabarmu, lama gak ketemu, banter mau doa gak bisa ya. Setelah kita selesai komuni depan itu, saya baru demi nama Bapak, dia sudah selesai.
ngomong, ada kafe baru, ngerasani orang, ada baju baru. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa doa, gimana nih, keras banget nih, ini pecel, sate, bakso, semuanya itu sampai harganya berapa, diskon di mana nih saya sampai tahu. Lah gimana saya bisa berdoa? Ya, saya sedih loh, saya sedih kayak bayangin, Tuhan engkau sedih nggak ya? Engkau sudah memberikan tubuhmu ini karena cintamu yang luar biasa. Engkau memberikan ini menunjukkan cintamu. Tapi lihat kami yang menerima gitu Tuhan, kayak makan bakso ya toh. Terus bayangno bakso, bayangno sate, bayangno sushi gitu kan. Terus dikembangkan. Habis ini makan di mana? Oh iya di sana enak, di sini ada buka baru di sana dan sebagainya. Mari kita belajar bahwa ini benar-benar adalah tubuh dan darahnya dan kita merasakan kehadirannya, ya. Yang kedua, membasuh kaki. Sebelum saya berbicara membasuh kaki, kita lihat dulu di zaman itu ya membasuh kaki. Orang-orang di sana tidak ada yang pakai sepatu kets seperti sekarang ya. Anda bisa bayangkan mungkin ya cuman kayu atau apa diikat gitu ya. Dan tanahnya nggak ada yang aspal, semuanya tanah berbatu berpasir. Pasti kakinya akan kotor, betul ya? Kakinya kotor. Yang kedua, pada saat mereka makan, mereka tuh seringnya tuh bangkunya tuh pendek. Bangkunya pendek, duduk, terus kakinya mungkin dijelujurkan atau disila. Wih, kan kotor semua gitu ya, kotor semua. Nah, jadi sebelum mereka mengadakan perjamuan makan di tradisi Yahudi, mereka itu harus membasuh kaki. Biasanya yang membasuh kaki itu adalah orang yang lebih rendah, orang yang lebih rendah itu bukan secara tinggi badan ya. Nah, kalau saya berarti nanti saya tidak basuh-basuh lah, dibasuh terus gitu kan karena tinggi. Rendah maksudnya posisinya rendah ya, atau lebih muda, itu yang membasuh kaki. Mungkin pelayannya membasuh kaki tamu atau tuanya. Nah, ini adalah bentuk penghormatan. Ya, kalau kita membasuh kaki itu adalah bentuk penghormatan. Kalau yang dilakukan Yesus saat itu apa? Dia melawan adat. Ya toh, kok dia yang membasuh? Yuk kita mau bahas ya. Nah, kalau kita melihat peristiwa pembasuhan ini terjadi di ruang atas sebelum perjamuan terakhir, betul ya? Bapak Ibu ada yang sudah melihat ruang atas di sana? Pasti banyak yang sudah lihat ruang atas di sana ya. Kalau saya lihat waktu itu ruang atas di sana, saya bisa membayangkan di sini BE ya Tuhan Yesus nanti membasuh kaki, di sini BE ya mejanya, di sini BE ya Petrus itu bengok-bengok, Tuhan jangan basuh aku, mandikan aku dan sebagainya. Ya kalau ziarah seperti itu kita bisa berimajinasi, kita bisa merasakan dekat, kadang-kadang bisa mewek karepe dewek gitu kan ya. Nah, pada peristiwa membasuh kaki ada 3 arti yang penting bagi Yesus, bagi muridnya, dan bagi kita, Anda dan saya. Saya bacakan dulu ya, saya ambil di Yohanes karena memang yang membahas tentang pembasuhan kaki cuma ada di Yohanes. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudara terkasih, ini mengandung banyak pesan. Tuhan Yesus gak berpesan bahwa kita sebelum PD, para tim membasuh kaki, tamu yang hadir, bukan gitu ya. Vera bisa boyokan mungkin kalau gitu ya, aduh boyok gitu ya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita melihat bagi Yesus, kenapa sih Yesus melakukan teladan itu? Ini adalah suatu kenang-kenangan
suatu teladan, suatu pesan, suatu nasihat yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Maksudnya apa? Sebelum Yesus meninggal. Ya, sudah terkasih, kalau kita punya pesan dari orang yang kita kasihi sebelum dia meninggal, dilakukan enggak? Misalnya mama kita, papa kita, keluarga kita sebelum meninggal terus berpesan, kamu nanti begini, begini, begini. Dilakukan enggak? Pasti dengan segala cara kita akan berusaha melakukan ya pesan tersebut ya. Nah, Tuhan Yesus ini tahu murid-murid, walaupun murid-muridnya enggak tahu bahwa ini adalah saat terakhir, maka dia memberikan contoh, teladan, nasihat, pesan kepada murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya waktu itu enggak ngerti, tapi setelah Yesus pergi, murid-muridnya akan mikir, oh ini pesan Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, mungkin kita enggak tahu orang yang kita kasih, dia bilang, nanti kalau aku enggak ada, diginikan, digitukan. Hus, ngomong apa sih? Mungkin kita gitu ya. Tapi setelah dia benar-benar enggak ada, kita kan teringat, oh dia minta begini, minta begitu, pasti akan kita lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus berikan, tinggalkan untuk para murid-muridnya pesan, yaitu apa? Dia menunjukkan kerendahan hati dan kehambaannya. Dia mengatakan, ya kamu sebut aku guru dan Tuhan, maka aku melakukan ini sebagai teladan, lakukanlah. Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya melakukan hal yang sama, yaitu melayani. Sudah terkasih, zaman sekarang kalau kita dengar kata melayani, kadang-kadang kita udah bosen, sudah sering di gereja, khotbah, di buku, di kitab suci, ngomong tentang melayani itu sudah sering. Betul? Pertanyaannya, sudahkah aku melayani? Sudahkah aku melayani sesuai dengan standarnya Tuhan? Kita manusia seringkali melayani itu tanda petik milih-milih. Kamu nanti singer, ndak aku konsumsi ya enak. Singer mesti latihan, singer mesti nyanyi di depan, mesti waduh angel, konsumsi ya cuma terima kasih, silakan gitu. Moh aku mau singer gitu ya. Sering milih-milih kan? Atau ayo kamu nanti bagian doa, bagian doa di belakang, ndak ketok orang, bosen, moh terima tamu aja, shalom, selamat pagi, lebih enak aku ketemu orang gitu misalnya ya. Nah sudah terkasih, Tuhan Yesus mau agar Anda dan saya melayani, tidak hanya pada saat kita pede, tidak hanya pada saat kita di acara rohani. Waduh, kalau kita di acara rohani itu semuanya jadi rohani, betul ya? Kalau di acara rohani tiba-tiba semuanya jadi rohani. Kalau kita nyanyi sambil merem, angkat tangan, malaikat liwat aja. Kita minder loh, mereka udah suci semua gitu. Tapi di rumah gila ya toh. Setannya liwat, kita nggak perlu menggoda, dia lebih jahat dari kita, mungkin gitu ya. Pembantunya, sopirnya tobat keluar masuk nggak kuat. Nah, sudah terkasih. Tuhan Yesus mau kita melayani dalam arti dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun ya. Melayani, menunjukkan kasih. Tuhan Yesus ngomong dia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sudah terkasih, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, bahwa kita nggak lihat orang, nggak lihat posisi, pokoknya aku datang untuk berbagi, ya sudah ya. Saya sering keluar kota, kemana-mana sering. Ada satu kota yang itu senang sekali dengan saya, bahkan minta saya supaya datang terus di situ. Yang saya lakukan sama koordinator pembicaranya, saya katakan, saya jangan dikirim ke situ. Loh kenapa? Orang-orang loh minta kamu terus. Justru itu saya nggak mau. Saya justru senang di tempat di mana orang tidak mengenal saya, sehingga saya tidak perlu dilayani. Bagi saya too much, saya akan sangat risih. Silakan Bu, mau makan apa Bu, kemana? Sudah, saya cuma datang, saya mau bicara, saya mau membagikan tentang Tuhan. Nggak usah macem-macem, nggak usah yang sampai kesannya mencari saya gagal loh kalau mencari saya, betul?
Kalau sampai orang mencari saya gagal. Padahal saya datang membawa Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus yang dicari. Betul ya, Yesus? Kalau sampai nyari saya gagal. Berarti saya tidak bisa membawa Tuhan Yesus dengan benar. Ya, mari kita saling melayani dimanapun kita berada. Kalau bagi para murid pada saat posisi itu dia dibasuh kakinya, ya, para murid harus sadar bahwa Tuhan Yesus waktu membersihkan kaki para murid itu juga sebagai tanda bahwa Yesus membersihkan dosa. Dan nanti itu dilanjutkan, diaktualisasikan pada saat dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Saudara terkasih, Tuhan Yesus kasih contoh seperti itu, berarti kita harus mencuci kaki satu sama lain karena Yesus hadir dalam diri kita. Pernah kalau di Surabaya mungkin sejak uskup yang sekarang kita nggak boleh basuh kaki ya. Kalau sebelumnya ada, atau kita di luar kota ada acara basuh kaki. Kadang-kadang basuh kaki itu adalah sebagai tanda bahwa kita mengampuni, menerima seseorang, kita membasuh kakinya. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki, pilih-pilih enggak? Yudas, kamu mengkhianati aku, gak tak basuh. Petrus, kamu menyangkal aku, gak tak basuh. Tapi Yesus membasuh semuanya, apapun kondisinya. Nah, Tuhan Yesus juga mau Anda dan saya berani mengambil sikap membasuh kaki. Jadi pada waktu retret, pada saat kita mengatakan, oh aku mangkel sama Vera ini. Akhirnya ya aku mau mengampuni Vera. Vera, sebagai tanda aku mau mengampuni, aku mau membasuh kakimu. Ya, tidak hanya cuman ya aku mengampuni, kurang. Tunjukkan dengan ya aku mau membasuh kaki. Ya, nah pada saat Kamis Putih pasti ada apa itu? Orang-orang yang dibasuh kakinya ya oleh para romo. Saudara terkasih, kita mau mengenang peristiwa itu, mengenang bagaimana kebersamaan Yesus di hari terakhirnya, perjamuan terakhir Yesus membasuh kaki. Dan ini melambangkan teladan kerendahan hati. Jangan kita kalau Kamis Putih itu kita lihat, siapa yang dibasuh ya? Siapa yang dibasuh ya? Romo ini kalau basuh gimana? Dicium gak? Kita sering kepo gitu ya, betul ya? Sudah selesai belum? Tetapi saudara terkasih, mari kita kembali diingatkan Anda dan saya bahwa itu bukan suatu peristiwa cuman basuh kaki, tetapi Tuhan Yesus punya pesan yang luar biasa. Dia mau Anda dan saya untuk rendah hati. Saudara, selama kita dijewit masih sakit, itu berarti kita terdiri dari daging. Selama kita dari daging, itu yang namanya sombong itu pasti ada. Tidak mungkin kita 0% sombong, berarti sudah bukan daging lagi. Ya nanti kalau sudah dagingnya dicubit tidak kerasa, kita nggak sombong ya, nggak bisa sombong. Mau sombong apa? Nggak bisa apa-apa. Selama Anda dan saya dicubit masih sakit, kita pasti punya sombong. Itu loh yang Tuhan selalu ingatkan. Ingat toh, kamu kalau mau ditanya, kamu mau sombong itu apa yang kamu sombongkan? Sebutkan apa yang kamu sombongkan yang bukan berasal dari Tuhan. Gak bisa disebutkan. Dan kalau dibalik, wong ya semua itu punya Tuhan, dari Tuhan. Apa sing mau disombongno, kan gitu kan kalau orang Surabaya. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau buat kita tuh apa ya, kalau bahasa Surabaya itu metehek, itu bahasa metehek itu kalau ditranslate bahasa Indonesia susah loh itu. Ya, yang membuat kita gaya-gaya sombong itu apa? Gak ada punya kita bisa apa, kemampuan kita yang berasal dari kita gak ada. Semuanya dari Tuhan, milik Tuhan, dan nanti pun akan diambil oleh Tuhan. Jadi kita kalau Kamis Putih itu ingat toh, yang kamu punya, yang kamu bisa, yang kamu mampu, itu tidak ada yang punyamu dan berasal dari engkau, tapi berasal dari Tuhan. Ya, Yesus menyerahkan dirinya, juga sekaligus kita mengingat pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus, nanti kita bahas. Dan yang penting Yesus membagikan tubuh dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengkhianatan Yudas. Kalau di Matius ini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya kamu menyerahkan dia kepadamu?
dan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Sudah terakhir. Kak, sudah terkasih. Kalau kita mendengar kalimat ini 30 perak itu apa yang ada di batin kita? Ya ampun, gara-gara uang kamu menyerahkan Tuhan Yesus. Betul ya? Gara-gara uang segitu kamu mengkhianati Tuhan Yesus. Betul saudara? Tetapi ini bukan hanya sekedar kata yang kita tujukan untuk Yudas. Tapi marilah kita di masa Prapaskah ini kita juga membuat kalimat itu ditujukan kepada kita. Betapa Anda dan saya, kita seringkali menyerahkan Tuhan Yesus demi sesuatu. Ayo berdoa. Sik, drakore lagi seru-serunya. Sik, aku masih fitness. Ntar aku masih balet, aku masih yoga. Habis itu lo masih masak, masih ngurusi anak. Ada aja alasan yang kita sampaikan, padahal cuman disuruh ketemu dengan Tuhan Yesus. Betapa banyak hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, sesuatu yang dulunya benar, sekarang jadi, yang dulunya salah menurut Tuhan Yesus, sekarang jadi nggak salah. Contoh ya, di dunia anak muda, dulu zaman kita mungkin ya, zaman kita, kalau yang namanya mencari film porno, betul ya, kalau saya dengar, saya belum pernah nyari. Saya dengar dari teman-teman saya, mereka tuh harus pergi ke jalan Tunjungan, masuk ke gang-gang dan sebagainya tuh untuk membeli film. Katanya sih begitu, saya enggak ngerti ya. Perlu perjuangan, perlu susah untuk berbuat dosa. Zaman sekarang berbuat dosa cuman lihat telunjuk. Ya toh? Ceklik, semuanya muncul, mau cari apapun muncul. Betul? Perjuangan dulu mau berbuat dosa butuh perjuangan, sekarang tidak perlu perjuangan dan itu gampang loh, ada kok untuk dilihat. Ya toh? Kalau dulu dilarang-larang, sekarang diobral. Jadi yang dulu salah sekarang jadi normal. Betul? Dulu, zaman dulu saya masih ingat teman saya. Ketemu setelah dia menikah beberapa saat tuh dia cerita, Vivi, ternyata aku mbiyen iki goblok. Terus saya bilang, pancet sekarang pun tetap. Dia bilang, loh kenapa? Dulu waktu dia SMA, pernah pergi berenam. Yang dua ini pasangan pacar, dia ndak dengan satunya ini lagi PDKT. Pergi ke Tretes. Terus dia bilang, kita tuh berhenti di suatu villa, terus bakar jagung. Tiba-tiba yang 4 itu hilang, dia cuma berdua bakar jagung. Dia yang nggak sadar kemana, katanya ternyata kayaknya masuk kamar dewek-dewek. Jadi sampai kejadian itu selesai, mereka keluar kamar selesai itu ya nggak sadar. Sampai pulang nggak sadar, bertahun-tahun nggak sadar. Loh kurang goblok gimana toh? Sampai setelah dia menikah, ternyata waktu itu mereka masuk kamar ya, sak pasang itu. Waduh, dulu masih sembunyi. Cek. Terang-terangan Bapak Ibu, saudara terkasih, di Citraland itu banyak kos-kosan gitu. Ada satu kos-kosan bawa masuk pacarnya, ditegur sama tante kos, dikeluarkan dari kos. Apa yang terjadi? Satu kos unjuk rasa keluar semua dan disebarkan di mana-mana, jangan kos di situ, gak payu. Ya, dan sekarang anak-anak sekarang enggak malu, bukan sembunyi-sembunyi. Lah kos-kosan berapa puluh orang kalau enggak pulang apa ya, enggak ketahuan ngapain. Dan sudah jadi hal yang biasa. Yesus gak ada artinya. Kuno 2000 tahun yang lalu, enggak update. Berapa banyak di zaman sekarang orang yang menjual Tuhan Yesus demi kenikmatan sesaat, demi dosa, bahkan juga demi uang, ya, meninggalkan agama, meninggalkan hal yang benar, semuanya ditinggalkan. Bukan hanya Yudas,
Zaman sekarang betapa banyak Yudas-Yudas berkeliaran. Bahkan mungkin Anda dan saya, kita pun pernah menjadi Yudas. Atau kita pun sedang menjadi Yudas. Walaupun bukan yang besar, yang kecil-kecil kita pun bisa menjadi Yudas-Yudas. Mungkin bukan 30 uang perak, mungkin ya 5 sen atau apa. Tapi marilah kita belajar, ya. Kita belajar bahwa kita menyadari janganlah kita seperti Yudas. Nah, Yesus sudah tahu. Pada saat perjamuan itu Yesus sudah tahu, dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara terkasih, kita ini punya anak ya. Saya punya anak kembar. Saya sangat tahu sifat mereka. Saya sangat tahu kelemahan mereka. Betul ya, seorang mama ya? Jadi kadangkala mereka tuh bisa terhenyak gitu karena saya ngomong, kamu kenapa gini. Loh kok mama tahu? Kadang-kadang kita pisah negara. Tapi hanya dengan melihat fotonya atau hanya dengan mereka pada saat saya telepon bilang halo, atau hanya pada saat WA-an, saya bisa merasa ini ada something, ini lagi sedih, ini lagi apa. Saya bisa merasakan. Nah, saudara terkasih, Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Sedih. Tapi Tuhan tidak berubah. Anda dan saya pun Tuhan tahu kalau kadang-kadang kita akan menjadi Yudas. Tuhan pun tahu kalau kita kapan kita akan begini, kita akan begitu. Tuhan tahu. Justru itu dia memberikan banyak hal kepada Anda dan saya. Salah satunya adalah Ekaristi. Supaya pada saat kita menyambut Ekaristi, kita benar-benar kembali kepada pelukannya. Saya selalu berpesan begini kepada anak-anak saya. Nak, pada saat kamu mengatakan sesuatu tentang hal yang buruk, misal, aduh ma, teman-teman di sana dugem semua. Negatif kan? Dan mereka mengatakan dugem semua. Itu pegangan. Supaya apa? Jangan sampai suatu saat kamu menjadi bagian orang-orang yang dugem. Zaman sekarang namanya dugem itu sudah umum Bapak Ibu. Kalau enggak dugem jadi orang aneh, enggak punya teman. Mereka mengatakan, "Ma, kita di sini nih enggak punya teman, Ma. Kita jadi orang geek, orang aneh." Saya katakan, enggak apa-apa nak, aneh bagi dunia. Yang penting enggak aneh bagi Tuhan. Itu selalu pesan saya. Nah, saudara terkasih, mari kita jangan sampai kita ini seperti Yudas. Jangan sampai kita ikut arus dunia. Kalau kita tidak memuridkan dunia, dunia yang akan memuridkan kita. Kalau kita tidak tetap memegang kebenaran Tuhan itu jadi samar. Kebenaran dunia yang muncul dan itu jadi tidak apa-apa. Anak saya tanya, "Mah, dugem itu dosa ta, Mah?" Nah, dugem kalau cuma dengerin lagu terus gedek-gedek, seneng lagu, ndak apa-apa. Tapi ndak mungkin gitu toh. Kamu masuk dugem, lihat di sana. Orang-orang ndak mungkin dugem cuma dengerin lagu. Mereka pasti apa? Ngerokok. Pasti apa? Minum. Lanjut apa? Narkoba. Lanjut apa? Free sex. Bebas di sana baru ketemu. Hai, langsung ciuman. Itu normal. Udah gitu bahkan anak saya bilang, temen 4 orang berangkat, temen aja diembat, pulang masuk kamar. Sudah sedemikian rusaknya dunia ini. Dan saya katakan, kamu bukan malaikat nak, malaikat aja jatuh dalam dosa, apalagi kamu. Ya kan? Melihat, oh biasa lihat orang rokok, oh biasa lihat orang mabuk, oh biasa lihat orang ciuman, oh biasa lihat orang terus free sex itu. Lama-lama kamu akan menganggap itu hal yang biasa dan itu juga masuk ke dalam dirimu. Ya, saya selalu ngasih nasihat yang apa ya? Enggak, mau dugem, kamu jangan. No, kita harus kasih penjelasan mengapa enggak boleh. Kadang-kadang kita aja yang enggak boleh ngerti aja bisa jatuh, ya kan?
Kalau enggak kenapa terjadi perselingkuhan? Kan sudah gede, bukan ABG lagi. Toh tetap kalah, ya. Hati-hati. Nah, kalau kita melihat Yudas, dia melakukan kesalahan, dia menjual Yesus. Habis itu yang dicium, ini loh yang Yesus tak cium gitu ya. Nah, setelah dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal. Ya, saya selalu membuat guyonan. Penyesalan itu selalu di belakang, bro. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, kan gitu kan. Jadi maksudnya penyesalan itu selalu di belakang. Dia melihat Yesus mau dihukum mati, dia bilang, enggak aku balikin aja uangnya, aku enggak jadi. Bisa? Enggak bisa. Suatu kesalahan yang kita sudah buat, suatu kekonyolan atau kebodohan yang kita buat, itu enggak bisa, enggak jadi, tidak bisa. Sudah terkasih, walaupun uangnya dilempar, aku enggak mau. Kalau yang namanya kesalahan sudah terlanjur salah. Apa yang Yudas lakukan? Gantung diri. Sudah terkasih, jalan pintas, merasa berdosa, tidak patut, tidak bisa diampuni, sudah tidak layak diampuni, cari jalan pintas, bunuh diri. Sudah terkasih, sering nggak sih kita itu dengar orang itu yang ngomong dosaku sudah terlalu besar, nggak layak diampuni, atau aku sudah terlalu berdosa, sudah tidak pantas diampuni. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Menyamakan Tuhan dengan dirinya. Menyamakan bahwa kasih Tuhan terbatas, pengampunan Tuhan terbatas. Menyamakan Tuhan dengan dirinya itu tambah benar-benar sudah berdosa, melecehkan Tuhan kalau saya bilang. Wong Tuhan tuh kasihnya tanpa batas, pengampunannya tanpa batas. Kok dipodokno mbek awake dhewe sehingga mengatakan tidak layak diampuni. Ya toh? Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Sudah terkasih, orang banyak yang bilang, sudah enggak usah gereja-gerejaan, enggak usah Tuhan-Tuhanan, wis pergi bunuh diri. Membunuh secara roh, secara rohani dibunuh. Sudah terkasih, pada saat seseorang gantung diri, gantung rohani, gantung spiritual, mengatakan stop, enggak pakai Tuhan-Tuhanan, itu adalah orang yang tidak memberi kesempatan kepada Tuhan. Orang yang putus asa, tidak pengharapan, itu adalah orang yang tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa terhadap Anda dan saya, saudara terkasih. Kita ini sudah bandel, dosanya diulang-ulang, sering tidak mendengar, sering mengecewakan, sering menyakiti Tuhan, sering melukai Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah putus asa terhadap Anda dan saya. Tuhan tetap ingin agar kita bisa menerima kasih karunia-Nya supaya rencananya atas kita boleh terjadi. Saudara terkasih, saya percaya Tuhan memilih Yudas sebagai muridnya bukan supaya Yudas mati gantung diri. Betul? Oh, namanya murid, mana ada sih saya akan mencari tim supaya nanti orang ini bisa mati supaya timku berhasil. Ada? Tidak ada. Tuhan mencintai Yudas, Tuhan ingin agar rencananya atas Yudas boleh terjadi. Tetapi Yudas yang memutuskan kasih karunia Allah. Yudas yang membuat bahwa rencana Tuhan atas dia tidak bisa terjadi. Kenapa? Kita ambil rasul yang lain, Petrus, ya. Petrus ini orangnya emosional, yes so gitu ya. Pada saat malam perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Wih, Petrus saudara terkasih, buat diri jawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Waduh. Yes ya. Sering kali kita juga ngomong, Tuhan ada aku, engkau butuh apa Tuhan, ada aku akan melayani engkau Tuhan, aku akan mencintai Tuhan, aku akan begini-begini. Sering kali kita itu sok-sok seperti Petrus ya saudara terkasih ya. Tapi apa terjadi? Ya toh? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, itu kan semuanya pada ketakutan ya. Jangan-jangan aku nanti ditangkap tuh. Pada saat
melihat Yesus diadili Petrus, orang, loh kamu kan sama dia, apa yang dikatakan Petrus? Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Sumpah aku tidak kenal, mungkin gitu ya Petrus yang ngomong ya, pakai sumpah lagi, meyakinkan. Dan itu tidak sekali, sampai 3 kali. Maka mulailah Petrus mengutuk, ya kalau tadi di ayat berapa? 72, 74 dipaksa, kamu ya. Dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Petrus langsung ingat apa kata Tuhan Yesus, kamu akan menyangkal aku, kamu ngomong yes, kamu akan menyangkal aku, ayam jantan berkokok. Petrus ingat, betul? Nyesel enggak dia? Nyesel. Dan Petrus enggak sempat loh ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry, Tuhan aku salah, bener. Enggak sempat loh saudara terkasih ya. Yesus sudah ditangkap, habis itu disiksa, Petrus tidak sempat ngomong sama Tuhan. Gimana rasanya murid kesayangannya yang bersama-sama makan bareng, tidur bareng, bekerja bareng, melihat mujizat bareng, terus enggak sempat ngomong sorry. Kira-kira rasanya Petrus gimana? Sampai sumpah segala. Menyesal dia? Menyesal. Sedih? Sedih. Tapi kita lihat bedanya Yudas dan Petrus. Yudas langsung bunuh diri. Petrus dia tidak bunuh diri. Bahkan kalau kita baca di salah satu Injil, saya lupa yang mana ya, dikatakan pada saat kuburan Tuhan Yesus kosong, terus perempuan-perempuan masuk, Tuhan Yesus ngomong, sampaikan kepada murid-muridku dan Petrus. Satu nama disebut, Petrus, orang yang sudah menyangkal. Sudah terkasih, kira-kira perasaan Petrus ya apa? Terus tadi Tuhan berpesan khusus buat kamu. Tuhan yang sudah aku sangkal menyebut namaku secara khusus. Sudah terkasih, Petrus memberikan kesempatan kepada Tuhan agar rencana Tuhan atas dirinya boleh terjadi. Atas kasih karunia Tuhan atas dirinya boleh terjadi. Apa yang terjadi? Petrus tetap melok. Petrus tetap ikut Pentakosta, mengalami Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia menjadi kuat, dia menjadi berani, dia menjadi murid Yesus yang luar biasa, mengadakan mujizat sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih. Dia memberitakan Injil di mana-mana, berapa ribu orang bertobat. Saudara terkasih, ya, kita boleh jatuh, kita boleh salah, tetapi ingat bahwa rencana Tuhan atas kita tidak akan berubah. Bahwa Tuhan punya rencana indah masing-masing atas Anda dan saya. Tuhan sudah memberikan dirinya seutuhnya untuk Anda dan saya. Pada saat Tuhan punya rencana indah, Dia sudah memperlengkapi setiap Anda dan saya dengan karunia-Nya. Amin. Baik, kita mau tundukkan kepala sebentar. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan diri-Mu untuk kami. Engkau sudah memberikan cinta-Mu yang luar biasa untuk memberi kami hidup, untuk memberi kami keselamatan, untuk menuntun kami, hidup kami menjalani hari-hari kami, sehingga pada saatnya nanti kami boleh bersatu dengan Engkau. Tuhan, kami lemah,
Kami sering kali mengkhianati Engkau. Kami sering kali jatuh seperti Yudas. Tetapi biarlah kami boleh mengingat bahwa Engkau Tuhan yang tetap setia kepada kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berputus asa terhadap kami. Engkau Tuhan yang sudah mencintai kami, memberikan dirimu sedemikian rupa. Engkau Tuhan yang memberikan teladan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh terus mengikuti ajaran-Mu. Kami boleh senantiasa mengikuti teladan-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin membuat Engkau tersenyum Tuhan. Jaga kami Tuhan Yesus. Ajar kami, bimbing kami, supaya dalam kami menjalani hari-hari ini kami tetap teringat akan salib-Mu. Hanya salib-Mu yang memampukan kami. Hanya salib-Mu yang membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Terima kasih C. Devi yang begitu luar biasa membawakan tema ini, perjamuan terakhir. Dan Bapak Ibu, Selasa depan kita akan melanjutkan tema ini dengan judul Salib-Mu Untukku yang akan dibawakan oleh Bapak Surya dari Bandung. Jadi mohon yang hadir hari ini tetap hadir minggu depan, dan juga yang hari ini ada di Zoom, kalau bisa Selasa depan tetap bisa datang karena akan ada penghormatan salib bersama dengan Bapak Surya. Jadi kita lebih baik datang onsite di sini di Catholic Center. Dan hari Rabu tanggal 29 Maret, hari Rabunya Pak Surya masih ada di Surabaya dan akan membawakan tema Bindoman spesial dengan tema Cengbing, karena kita awal April adalah Cengbing. Jadi sebelum Cengbing kita kenal dulu apa arti Cengbing bagi Gereja Katolik dan apa yang boleh dan tidak boleh kan menurut iman Gereja Katolik. Hari Kamis ini Deverbum libur karena tanggal merah, cuti bersama, jadi tidak ada pengajaran Zoom dari Deverbum. Bapak Ibu yang terkasih, yang Paduan Suara Bunda Kudus melayani di Catholic Center setiap misa Jumat pertama di sini jam 12. Dan Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam pelayanan Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar dengan jadwal latihan setiap Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Bindoman hari ini rekamannya akan di-upload di YouTube, Bapak Ibu bisa menyaksikan ulang, dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi sekitar kegiatan Bunda Kudus, Bapak Ibu dapat mengunjungi medsos kami yang ada di Instagram, Facebook, ataupun di Telegram, dan juga dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus melalui nomor WhatsApp yang ada di layar. Bapak Ibu yang terkasih yang tergerak untuk membantu pelayanan kami di Bindoman, silahkan mentransferkan donasinya melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat ada misa di Catholic Center ini jam 12 siang. Khusus hari Jumat selama masa Prapaskah jam 11 ada ibadat jalan salib, silahkan Bapak Ibu bisa mengikutinya di tempat ini. Yang terakhir, kami juga menyediakan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor, yang mana hasil penjualannya akan dipakai untuk pelayanan Pater Robi di Holy Land. Silahkan Bapak Ibu membantu pelayanan Pater Robi Wawor dengan memesannya melalui WA dari Ibu Agnes Rosalina. Terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa kembali Selasa depan bersama dengan Bapak Surya. Kita lanjutkan dengan pujian dari Andrew.
Terima kasih. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, kita mau tutup persekutuan doa kita pada siang hari ini. Silakan kita bangkit berdiri dulu. Bapa, kami bersyukur kalau siang hari ini Engkau sudah meneguhkan iman kami, memasuki kami dengan firman-Mu. Kau ingatkan kami pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang dimulai sejak perjamuan malam terakhir, Bapa. Ampuni kami, Bapa, kalau sampai saat ini mungkin kami masih belum bisa. Kami sering kayak lupa bahwa makna terbesar saat kami menerima sakramen Ekaristi. Namun setelah ini, Bapa, biarlah kami boleh menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mau sadari kalau Engkau sungguh-sungguh hadir dalam hati kami, dalam hidup kami seutuhnya lewat Ekaristi. Dan biarlah melalui Ekaristi pula kami boleh semakin dikuatkan, Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mempersembahkan anak-Mu untuk saudari Devi yang sudah menyampaikan taburan firman untuk PD ini siang hari ini. Kami serahkan saudari Devi beserta seluruh keluarganya, suaminya, anak-anaknya, semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa, supaya saudari Devi sekeluarga boleh Engkau berkati luar biasa. Dan saudari Devi boleh terus mencari terang buat setiap dimanapun Engkau utus, Bapa. Kami juga mau serahkan perjalanan pulang kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau berkati, Engkau sucikan, supaya apapun yang kami lakukan boleh selalu memberkati orang-orang di sekitar kami. Kembalikan kami, Bapa, di waktu mendatang ke tempat ini untuk boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih, Bapa. Doa ini kami persembahkan ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau angkat pujian sekali lagi bahwa Tuhan kita adalah sungguh-sungguh baik. Yes, Engkau baik Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. semua angkat jempolnya dan katakan, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lambaikan tangan sekali lagi, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa di waktu datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.